Shalom, saudara sekalian yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam acara Mezbah Keluarga pada malam hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, berkati pemberitaan firman Tuhan, supaya kami boleh meyakini lebih teguh iman kami akan Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, juru selamat satu-satunya, karena terlalu banyak saksi-saksi tentang Kristus, sehingga kami tidak meragukan lagi, melainkan kami makin mantap percaya kepada Tuhan, bahkan mau menjadi saksi Tuhan. Berkati pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhir, setiap para pemirsa, setiap yang mendengarkan, diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Demi nama Tuhan Yesus penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami siap mendengarkan firman Allah. Amin. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, setiap orang Kristen percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, juru selamat satu-satunya, yang berkorban di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan satu saat akan datang kembali ke dalam dunia ini untuk menghakimi dunia dan mengakhiri sejarah umat manusia. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian yang dikasih Tuhan, walaupun orang Kristen punya kredo yang begitu lama ini, begitu dipertahankan dari abad ke abad oleh orang-orang Kristen, tapi orang-orang yang skeptis, ya, mereka meragukan klaim orang Kristen dan mempertanyakan dasar pengakuan iman tersebut. Misalnya mereka bertanya, apa dasar argumentasi kalau Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat? Adakah saksi-saksi yang dapat memverifikasi bahwa klaim tersebut benar dan dapat dipertanggungjawabkan? Saudara, menurut hukum Taurat, khususnya dalam Ulangan pasalnya yang ke-19 ayat yang ke-15, dikatakan bahwa suatu perkara itu dianggap sah dan dapat dipercaya di depan pengadilan kalau disaksikan oleh minimal dua orang saksi atau tiga atau lebih. Baru itu tidak disangsikan. Demikian juga menurut hukum positif di seluruh dunia sekarang ini. Kalau ada 2-3 orang saksi, maka perkara itu dianggap sah dan tidak diragukan lagi. Nah, berdasarkan kriteria ini, Bapak Ibu sekalian, mari kita melihat siapa saja dan apa saja yang memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus yang kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, dari Tuhan Yesus sendiri. Saudara, dalam keempat Injil penuh dengan kesaksian Tuhan Yesus tentang siapakah dirinya. Ya, dalam Injil Yohanes, ya, berulang kali kalimat yang mengatakan, akulah, 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 akulah. Saudara-saudara, kata akulah, ya, dalam bahasa Inggris I am, dalam bahasa Yunani aego eimi. Di padanannya sama dengan bahasa Ibrani anihu, yang secara harfiah dikatakan aku adalah aku. Saudara-saudara, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa di padang gurun di mana ada semak belukar yang tidak padam, tidak angus pada waktu itu. Maka Musa bertanya, kalau orang Israel bertanya, siapa Tuhan dan siapakah namanya? Tuhan mengatakan, katakan saja, aku adalah aku yang menyatakan diri kepadamu. I am that I am. Nah, itu kata itu digunakan Yesus dalam bahasa dalam perjanjian baru. Aku adalah aku, ego eimi. Sudah sedikit ada 7 kali dalam Injil Yohanes Tuhan Yesus menggunakan frasa akulah atau ego eimi dalam bahasa Yunaninya. Misalnya, dalam Yohanes pasal yang pertama, akulah roti hidup. Dalam Yohanes pasal 6, ayat 35, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Akulah roti hidup didahului dengan kata ego eimi. Ingat, kata ini hanya dapat digunakan oleh Tuhan pencipta alam semesta. Saudara, saya tidak bahas tentang ayat-ayat ini secara eksposisi, hanya menyebutkan sebagai contoh saja. Yang kedua, Yesus mengatakan, akulah terang dunia.
kembali didahului kata ego ini. Maka kata Yesus berkata pula kepada orang-orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan melihat terang hidup. Didahului dikata, akulah, ego emi. Contoh lain, yang ketiga adalah Yesus mengatakan, akulah pintu. Dalam Yohanes pasal 10 ayat 9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Didahului dikata apa? Kembali, ego emi. Kemudian yang keempat, Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Sama, Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Didahului dikata ego emi. Saudara, lalu yang kelima, akulah kebangkitan dan hidup. Dalam Yohanes pasal 11 ayat 5. Saudara-saudara, ego emi mendahului kata itu. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Saudara, kemudian yang ke-7, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes pasal 14 ayat ke-6. Didahului kata ego emi. Kata ini hanya dapat digunakan oleh Yahweh dalam Perjanjian Lama, dan kata itulah digunakan oleh Yesus Kristus, maka dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lalu dikatakan yang berikutnya 8 adalah akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Yohanes pasal 15 ayat pertama. Ego emi. Kembali kata itu digunakan di situ. Saudara, menarik sekali Bapak Ibu sekalian, dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat 31, Tuhan Yesus berkata begini, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksian itu tidak benar. Tidak berarti kesaksian Yesus itu tidak benar. Mereka mau mengacu kepada kriteria hukum Taurat. Oke, kalau memang mau mengikuti syarat hukum Taurat, oke. Kalau kamu tidak percaya apa yang saya katakan, ada banyak saksi-saksi lain yang mengkonfirmasi bahwa saya adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara, dalam Ulangan pasal 19 ayat yang 15 dikatakan satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Tuhan Yesus ingin mengatakan begini, saudara-saudara. Bila kamu masih sangsi dengan apa yang saya katakan dan harus memenuhi kriteria menurut hukum Taurat, oke, ya, saya ikuti saja akan kriteria tersebut. Kamu akan melihat saksi-saksi lain yang bersaksi tentang aku. Jadi pertama tadi, Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri, dan itu tidak bisa diragukan sebetulnya. Tapi oke lah. Apa saksi berikutnya? Yang kedua adalah Yohanes Pembaptis. Saya baca untuk kita sekalian Yohanes pasal yang ke-5, ayat 32 sampai 34. Ada yang lain bersaksi tentang aku, kata Tuhan Yesus. Dan aku tahu bahwa kesaksiannya yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan dia telah bersaksi tentang kebenaran. Ayat 34. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Pasal 1 ayat 6 sampai ayat 8. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi yang memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Tujuan Yohanes bersaksi tentang Yesus apa? Supaya manusia percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, bukan terang itu, tapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Saudara, apakah kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus? Saudara-saudara, dalam ayat ke-15 pasal 1 Yohanes, dalam Injil Yohanes dikatakan Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan bersuruh katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripada aku datang dia yang telah mendahului aku, sebab ia telah ada sebelum aku. Yohanes Pembaptis adalah orang yang Tuhan utus untuk mendahului Kristus
mempersiapkan jalan bagi Kristus Sang Mesias itu. Dan ketika Yohanes melihat Yesus lewat, dia menunjukkan kepada murid-muridnya, "Behold the Lamb of God." Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Saudaraku sekalian, Yohanes bersaksi tentang Yesus. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara-saudara, sangat menarik karena kesaksian Yohanes itu dimuat dalam keempat Injil. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Semuanya memuat kesaksian tentang Yohanes dari perspektifnya masing-masing. Tujuannya apa? Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Itu tujuan Yohanes. Itu kesaksian yang kedua. Kesaksian yang ketiga adalah pekerjaan Kristus. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-36. Tetapi aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Seakan-akan Tuhan Yesus berbicara begini, sudahlah, tidak usah banyak bicara. Perhatikan saja apa yang saya lakukan, apa yang saya katakan, apa yang saya layani, apa yang saya ajarkan. Jika begitu, Yesus mengatakan, apa pekerjaan Yesus yang bisa memberikan kesaksian, yang bisa menjadi kesaksian tentang dia? Contoh banyak mujizat yang dilakukan. Merubah air menjadi anggur, menyembuhkan orang sakit, mencelikkan mata orang buta, membuat orang tuli mendengar, membuat orang lumpuh berjalan, mengusir setan, berjalan di atas air tanpa tenggelam, meredakan angin ribut, mengampuni dosa orang, memberi makan ribuan orang, membangkitkan orang mati, mengajar tentang kerajaan Allah, dan lain sebagainya. Dari pengajaran dan mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan itu, saudaraku sekalian, seharusnya itu cukup memberi kesaksian tentang siapakah Yesus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang keempat, Allah Bapa memberikan kesaksian. Saudara, dalam Yohanes pasal 5 ayat 37, Tuhan Yesus berkata begini, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Saudara-saudara, pernah 2 kali Allah Bapa di surga memberikan kesaksian tentang Yesus yang disaksikan oleh murid-murid. Yang pertama adalah ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dalam Matius pasal 3:17 dikatakan, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Waktu Yohanes Pembaptis Yesus di Sungai Yordan, langit terbuka, dan Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati. Ada suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudara-saudara, dalam peristiwa Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, orang punya konsep bahwa yang membaptis itu dia dianggap lebih besar daripada yang dibaptis. Sehingga Yohanes dianggap lebih besar daripada Yesus. Maka saat itulah Bapa di surga memberikan suatu kesaksian. Ini anakku yang kukasihi. Bukan Yohanes, bukan siapapun, tapi ini anakku. Kepadanya aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Yang kedua adalah ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Dalam peristiwa transfigurasi tersebut muncullah sosok 2 tokoh perjanjian lama, yaitu Musa dan Elia. Saudara, suasana surgawi meliputi tempat itu. Murid-murid juga mengalami hal itu, sehingga mereka terpesona dan kagum melihat peristiwa yang menakjubkan itu. Saudara-saudara, bagaimana Musa
Elia dilihat oleh murid-murid bersama dia bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus dalam peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung itu. Saudara, adalah manusiawi kalau murid-murid itu fokusnya bergeser dari Yesus kepada dua tokoh perjanjian lama itu. Dan mereka anggap Yesus kan tiap hari bersama dengan mereka. Tapi Musa dan Elia dulu hanya pernah dengar cerita waktu barangkali sekolah minggu, waktu mereka masih kecil. Siapa Musa? Oh, Musa adalah orang yang dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk menurunkan 10 tulah di Mesir. Dengan kuasa Tuhan, Musa membelah laut Kolsum. Dengan kuasa Tuhan, Tuhan memberikan mana kepada bangsa Israel sebagai makanan mereka. Air keluar dari gunung batu. Musa juga menerima 10 perintah Allah di Bukit Sinai. Ini orang besar dan kagumlah Petrus, Yakobus dan Yohanes. Bagaimana dengan Elia? Elia tidak kalah populer, Bapak Ibu sekalian. Elia pernah diberi makan secara ajaib oleh burung gagak ketika musim kering di daerah Sungai Kerit pada waktu itu. Elia pernah diberi makan secara ajaib juga oleh seorang janda di Sarfat. Elia pernah membangkitkan anak seorang janda Sarfat yang mati pada waktu itu. Elia juga bertarung dengan melawan ratusan nabi-nabi Baal dan Elia menang dalam pertarungan itu. Elia juga terangkat hidup naik ke surga. Maka ketika Elia kelihatan, Musa kelihatan, maka murid-murid itu bergeser dari Yesus kepada dua tokoh ini. Saudara, pada saat itulah Allah Bapa di surga memberikan suatu kesaksian. Ini anakku yang kukasihi. Bukan Musa, bukan Elia, bukan siapapun, tapi ini anakku. Yesus Kristus, dialah yang kamu harus dengarkan. Saudara, Allah Bapa ingin menyampaikan, ini loh anakku yang kukasihi, bukan Musa, bukan Elia, tapi ini Yesus Kristus. Saudara, peristiwa transfigurasi ini ya memberikan kesaksian tentang Yesus yang diperkenan Tuhan, disaksikan ketika murid Yesus, tiga inti murid Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Sehingga tidak seorang pun yang menganggap peristiwa ini peristiwa khayalan atau isapan jempol manusia. Ya, inilah fakta historis yang tak terbantahkan. Yang kelima, Alkitab atau firman Allah itu menjadi saksi tentang Yesus. Dalam ayat 39 dan 40 dikatakan, Yesus berkata begini, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Yang bersaksi tentang Yesus yang kelima adalah Alkitab, yang adalah firman Allah yang diwahyukan Tuhan tanpa salah. Surah kitab Ibrani pasal 10:7 berkata begini, lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendaknya, ya Allahku. Saudara-saudara, ayat ini merupakan kutipan dari Mazmur 40 ayat 8 yang disebut dengan Mazmur Mesianik. Mazmur tentang Mesias yang merujuk kepada Yesus Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan selama berabad-abad dalam perjanjian lama. Sehingga kalau mau disarikan, kesaksian seluruh Alkitab hanya satu, yaitu keselamatan umat manusia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang keenam, yang terakhir, siapa yang menjadi saksi Kristus? Rasul Paulus. Saudara, Paulus adalah seorang yang tadinya menentang kekristenan begitu keras. Tetapi setelah Yesus menampakkan diri kepadanya di tengah-tengah jalan menuju ke Damsyik, Saulus bertobat dan menjadi Paulus yang bukan hanya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi menjadi seorang pekabar Injil yang sangat gigih dan militan, sehingga memenangkan banyak jiwa datang kepada Kristus. Ada banyak saksi-saksi lain yang tidak sempat kita sebutkan. Tapi dari 6 saksi ini, Bapak-Ibu sekalian, sudah terlalu mewah, terlalu cukup untuk menegaskan
bahwa Yesus adalah juru selamat satu-satunya yang di dalamnya tergantung keselamatan umat manusia. Saudara, dengan begitu banyaknya saksi tentang Yesus, masihkah kita meragukan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bahkan ketika Anda sudah lahir baru, betul-betul lahir baru, ya, yang sudah mengalami anugerah keselamatan itu, seharusnya Anda pun bisa bersaksi bagi Tuhan. Saudara, agar melalui kesaksian kita semua, ya, akan banyak orang yang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Jadi begitu banyak yang bersaksi tentang Yesus, maka ini merupakan keistimewaan dan kemewahan kekristenan yang sungguh mendukung dan menguatkan bahwa betul Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang harus kita percaya untuk pengampunan dosa dan hidup yang kekal. Orang biasanya bangga kalau dapat memperkenalkan artis yang beken, tokoh politik yang terkenal, atau memperkenalkan restoran yang enak, ya, memberitahukan tentang sesuatu yang bermutu atau yang branded, begitu. Saudara, Yesus Kristus adalah pribadi yang agung dan mulia, lebih daripada siapapun dan apapun. Biarlah kita semua bertekad menjadi saksi-saksi Kristus, agar lebih banyak orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi mereka. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Terlalu banyak saksi-saksi Kristus yang menyatakan Engkau adalah Allah yang mengasihi manusia menjadi manusia, berkorban di kayu salib menanggung dosa kami dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke sorga, dan akan datang kembali pada waktu dunia kiamat. Tuhan, biarlah kesaksian-kesaksian seperti ini makin meneguhkan iman kami di tengah-tengah banyak skeptisisme. Ada banyak orang yang menentang kekristenan saat ini. Kami berdoa untuk setiap orang yang mendengar akan firman Tuhan ini. Teguhkan iman kami masing-masing. Makin hari makin cinta Tuhan. Bahkan mau berbuat yang terbaik, berkorban bagi Tuhan, yang sudah lebih dahulu berkorban bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Berkati setiap para pendengar. Demi nama Tuhan Yesus, penebus dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.